Ini manfaat daripada kandang-kandang seperti ini menurut saya ini adalah kandang yang cocok bagi Anda peternak yang punya kesibukan, peternak yang punya pekerjaan lain dan menjadikan ayam sebagai usaha sampingan. Kandang tipe seperti ini adalah kandang yang sangat menghemat waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda dimanapun anda berada, masih nuansa lebaran ya kan kawan, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kan kawanku, ternyata banyak sekali saya lihat komen-komen beberapa video yang saya upload di Facebook, Instagram dan segala macamnya, terus menanyakan daripada detailing daripada ini kandang. Nah, kandang ini ukurannya sama, dalam artian ukuran panjang lebarnya, berantakan itu tempat packing ayam. Ini ukuran kanan kiri kandang A dan kandang B atau kandang 1 dan kandang 2 ini sama. Bukannya 3 kali 12 meter. Jadi panjang kesananya ini 12 meter, bukanya ini 3. Ya, ini kita desain seperti ini karena apa? Karena lahan kami lebarnya hanya lebar daripada pagar sampai pagar ini 12,5 meter. Jadi saya kasih 4, sisanya di tengah ini. Berapa mas? Tengah ini sekitar ya 4 meter juga. 4-nya dari mana? 4-nya ya ini kan dari sisi pagar ini ada yang semeter lebih, ada yang semeter. Nah ini sisi untuk kita jalan ya. Dalam membuat kandang harus diperhatikan juga desain-desain seperti ini, luas lahannya supaya bisa dibagi dan maksimal dalam pembuatan kandang. Kalau seperti ini sudah pas, ada ruang udara, ada ruang space antara kandang A dan kandang B. Juga ini akan memperelok tampilan kandang kita seperti tipe-tipe apa ya, tipe-tipe pokoknya enak dilihat lah, kayak klasik-klasik gimana gitu kan. Jadi kan kawanku, pembentukan kandang saya tekankan lagi harus hati-hati. Desain kandang harus hati-hati karena buatnya itu nggak lama, memandangnya itu yang akan seterusnya sih, kayak puisi bang ya. Makanya walaupun dilihat ini dengan tampilan bambu dikombinasi dengan yang namanya kawat harmonika, cuman kalau kita dalam membuatnya ini ya kita buat seelok mungkin ya masih sangat enak untuk dipandang. Kenapa kandang seperti ini baru ditampilkan ya? Ini adalah kandang-kandang hasil pemikiran kita dengan beberapa pengalaman. Peternak muda memiliki kandang breeding yang banyak banget tipenya daripada yang saat ini ya. Sebelum saat ini itu ada koloni panggung, terus ada kandang baterai, terus ada juga koloni lebar seperti, tapi juga di panggung dalam artian tempat telurnya ada di dalam. Pernah kami sering rubah-rubah tipe kandang. Jadi dari rubah-rubahnya tipe kandang ini akhirnya kita berlabuh di sini. Mas, kelemahan kandang seperti ini dibandingkan kandang baterai atau kandang koloni panggung, kelemahannya hanya satu ya. Kandang tipe koloni postal seperti ini kelemahannya satu, yaitu tentang kapasitas atau daya tampungnya si kandang tipe ini. Kita akan bicara detailing ukurannya. Karena ini kita bukanya ke sana ini 3 meter, maka kami putuskan untuk membuat ukuran 1,5 dikali 2 meter. Jadi dari situ sampai dengan pintu ini lebarnya 2 meter. Kenapa yang dibuka yang 2 meter yang di sini? Kenapa enggak itu yang 4, yang 1,5 di sini? Ini yang kita pikirkan adalah karena tempat pakan kita taruh luar. Kalau yang depan ini 1,5 terpotong dengan pintu itu sekitar 60 cm, tentunya hanya sekitar 90 cm.
Dengan isi ayam dewasa 6-7 ekor, maka mereka akan terlalu sempit, tidak bisa makan secara bersamaan. Makanya kami putuskan dengan ukuran 3 meter kali 12, kita putuskan 1,5, bukanya di sini 2. Kenapa 12? Namanya kita bukanya di sini 2 meter, berarti harus kelipatan 2, maka harus genap. Anda bisa 12, Anda bisa 14, Anda bisa 16, atau Anda bisa 4, 6, 8, 10. Nah, tentunya tinggal keinginan Anda untuk membuat kandang ayam itu dengan kapasitas berapa. Total kandang ini dapat menampung kapasitas berapa induk ya. Kapasitas ini lumayan banyak kan kawan, karena ini terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang juga 6, berarti ada 12. Kalau Anda isi 5 berarti 60. Kalau Anda isi 6 ya silakan 6 dikali 12, dalam artian induknya. Mas, ini muat berapa? Ini dikasih 6 betina pun muat. Nah, ini gambarannya adalah ini pulet-pulet kita ini ada 5 ekor betina. Ya, 5 ekor betina, 1, 2, 3, 4, 5. Masih sangat luas sekali kan kawan tuh. Masih sangat luas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan jantannya. Dikasih 6 betina berani Mas Yoga? Berani. Karena apa? Karena tempat minum sudah kita tidak taruh di dalam. Tempat minum ada di sini. Nanti akan kita bahas kaitannya dengan tempat minum. Dengan kandang yang seperti ini, maka kami putuskan tempat minum di sini. Nah, tempat minum di sini. Bentar, sorry, kita sendirian kawan-kawanku. Nah, tempat minum kita pakai pengait yang terbuat daripada ada kecepit, terbuat daripada paku. Kita taruh di antara. Nah, di antara supaya kanan dan kiri dia bisa minum bersama dan berbagi itu. Kanan dan kiri. Tempat pakan kita taruh di luar. Dengan kandang yang seperti ini, tadi kita sudah berbicara kelemahan, yaitu tentang daya tampungnya atau kapasitasnya. Kelebihannya adalah efisiensi waktu dan sangat praktis. Kenapa? Pakan kita sudah taruh di luar, minum kita sudah taruh di luar. Kan saya pernah buat timer waktu ya. Dengan semua kandang ini, kalau saya bersihkan, karena basicnya saya juga punya pekerjaan utama, jadi pagi harus saya pegang sendiri. Saya pernah buat timer mengurus ayam ini dari mencuci galon air minumnya, itu namanya galon, dan membersihkan tempat pakannya, terus kita ngasih pakan, butuh waktu sekitar 35-40 menit. Yang buat lama apa Mas Yoga? Yang buat lama ini yang buat lama yaitu mencuci galon. Kan kawanku pasti yang pemain galon, belum pakai nipel, ini beban waktu terbanyaknya itu di galon. Kalau kawan-kawanku mau lebih praktis lagi, ini sudah saya desain dan silakan dicontoh. Ini sudah saya desain untuk pemasangan nipel. Kenapa? Jarak atau tingginya tempat keluar kepala si ayam ini saya sudah buat tinggi. Ya, kenapa saya buat langsung tinggi? Karena saya akan memikirkan yang namanya nipel. Nanti ada nipel di sini. Ada nipel di sini, kita rangkai. Kalau sudah ada duit ya tentunya. Karena agak lumayan dalam artian saya harus pasang segala-gala macamnya ya, pipa segala macam ya. Terus nipelnya sendiri. Jadi kalau sudah di nipel nanti peletakannya di atas ini. Di atas daripada tempat pakan. Itu akan lebih praktis lagi, karena tugas kawan-kawan hanya akan memberi pakan. Ini kaitannya hanya pakan dan minum nih, desain kandang seperti ini. Kelebihan yang kedua adalah Anda tidak perlu membersihkan kohenya setiap hari atau 3 hari sekali. Kenapa seperti itu? Kalau koloni panggung Anda harus bersihkan. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan, koloni panggung sangat berbahaya. Kaitannya dengan apa? Dengan koloni panggung kan ukuran saya cuma 1x1. Dengan ayam yang sekitar 6-7 ekor, tentu volume kotorannya akan banyak juga menumpuk. Kalau kita tidak bersihkan di bawahnya itu, di tempat tatakan telurnya itu, atau mungkin kan kawan jatuhkan ke bawah seperti tipe saya dulu dengan ketinggian panggung semeter, dia jatuh ke bawah, itu hati-hati kan kawan, amoniak dan segala macamnya.
Kelebihan di kandang seperti ini koloni postal adalah liter kandangnya yang manajemennya sangat mudah. Contoh ya, ini tidak ke cover saja karena lebaran. Harusnya kohe yang menumpuk di tempat pangkring itu kita siram. Siram dengan apa? Kita siram dengan yang namanya kapur dolomit. Ya kan? Kita siram dengan yang namanya kapur dolomit. Habis itu kita urai, dalam artian pakai garuk. Ya, seminggu sekali, atau ini karena sudah menipis saja sekamnya. Karena dari baru sampai sekarang belum saya kotak-atik nih. Ini udah berapa bulan kan, udah lama banget. Pengolahannya praktis. Jadi manajemen liter kandang atau alas kandang tidak akan membutuhkan waktu yang intensifnya terlalu dekat lah. Dalam artian kalau Anda koloni panggung 3 hari sekali, bahkan bisa 2 hari sekali Anda harus bersihkan. Kalau ini tidak perlu dibersihkan, hanya andalan semprot kapur dolomit tambah sekam. Panennya kapan? Ya bisa 6 bulan, bisa segala macam, fleksibel tentang tinggal keadaan daripada liter kandangnya. Ini manfaat daripada kandang-kandang seperti ini. Menurut saya ini adalah kandang yang cocok bagi Anda peternak yang punya kesibukan, peternak yang punya pekerjaan lain dan menjadikan ayam sebagai usaha sampingan. Kandang tipe seperti ini adalah kandang yang sangat menghemat waktu. Pakan di luar, minum di luar, liter kandang tidak perlu dibersihkan setiap hari. Jadi Anda sangat efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan segala macamnya. Ya, jadi silahkan kawan-kawan kalau mau buat ya desain-desain seperti ini kita buat tingginya ini 20 cm ya, 20 cm supayanya apa? Supaya ayam ini sampai makan. Nah, ini 20 cm nih dari lantai sampai tempat pakan ini 20 cm. Ini 40 cm ya. Ini 1 meter nih harmonikanya ya. Ini sisanya. Ini tingginya 2,5 meter. 2,5 meter tiang pinggir semua nih ya. Yang tengah saya lupa tingginya berapa. Yang jelas nanti kalau disesuaikan dengan tukang. Kalau tukang itu udah kita bilang aja dalam artian saya mau tiang pinggir sekian. Nanti kemiringannya disesuaikan karena ini genteng harus benar-benar miring. Asbes bisa tidak terlalu miring. Nah, ini beda lagi tipenya. Ukuran ini adalah ukuran 3 x 2 meter. Nah, tapi ada terjadi satu kesalahan kan kawan. Kemarin yang di belakang saya lupa tidak kasih tempat pakan, alhasil saya harus nambah pakan di dalam. Nah, nanti yang belakang itu rencana kita akan rubah sama dengan kita punya yang ada di luar seperti ini. Nah, gunanya apa ini? Ini adalah koloni massal nih, kita sebutnya koloni massal karena jantannya lebih daripada 1. Terus betinanya juga banyak. Ini namanya koloni massal. Nah, ini untuk mencetak ayam kampung petelur ya. Bodinya mini, ini kami namakan Elhorn, Elba Leghorn. Materi dasarnya adalah Elba. Kita silangkan dengan ayam impor yaitu Leghorn. Ini sebenarnya proses pemurnian daripada Elba karena nenek moyang Elba adalah Leghorn. Jadi kita murnikan lagi karena Elba sudah banyak inbreeding. Jadi grade-nya turun, kita murnikan lagi dengan Leghorn. Ini sudah F1, kita akan buat F2. Nanti F3-nya di sini. Ada brown Leghorn, ada black Leghorn ya, ada di sini nih. Nah, ini untuk koloni massal. Silahkan kalau mau mengaplikasikan, tapi ingat Anda harus menyetel jantan dari kecil itu harus terus bersama. Kalau tidak bersama, ya nanti dia akan tarung ya. Jadi jantannya maksudnya bersama itu apa ya? Kayak gitu tuh, kayak Blue Mounted Leghorn 2 ekor ini. Ini kita sudah setting setiap hari bersama. Nah, gede ya. Gede juga sih, nggak terlalu kecil. Kalau dia sudah bersama seperti ini, otomatis tidak akan berantam. Nah, gitu Mas Bro. Oke ya. Ini kandang ini keliling muter karena ini yang saya namakan ini koloni adu pantat ya. Koloni adu pantat dalam arti ini sekat tengah di dalamnya. Ini efisiensi dari segi lahan karena kalau tidak saya buat seperti ini tentu daya tampung akan sedikit. Kalau kita buat seperti ini daya tampungnya insya Allah lebih banyak. Karena samping kanan kiri daripada sisi kandang ini adalah tempat pakan dan ada koloninya masing-masing. Nah, kalau yang seperti ini boros Mas Yoga, ya boros, tapi ini koloni massal karena Leghorn ini kan enak saya koloni aja lah. Karena ini sebenarnya daya tampungnya sama
2 jantan 14 betina. Daya tampungnya sama sebenarnya dengan seperti ini, cuman ini saya gunakan karena ada litbang penelitian dan pengembangan, yang dalam artian saya nggak perlu banyak sekat-sekatan, ini cukup dibeginikan bisa. Mas juga nanti ada nggak sih kalau ini koloni massal seperti ini diaplikasikan secara partai besar? Insya Allah nanti ada juga referensi kandang kita yang ada di Tangerang, kandang mitra kita itu nanti saya mau buat koloni massal seperti yang ada di Balitna. Untuk mencetak ayam KUB itu kan dibuat koloni massal. Nah itu nanti jadi ada referensi dan apa kekurangan dan kelebihannya nanti kita akan membahasnya, kan kawanku ya. Mantap, praktis ya. Anda kalau pagi-pagi saya buka pintu dari rumah itu keluar pakai sapu, disapu ininya ya, disapu karena tidak menutup kemungkinan ada sekam yang naik segala macamnya. Kita sapu, beres, nyapunya muter ya. Nyapunya dari sono, dari pinggir sono, muter ke sini. Ya kan, ke sini muter lagi, makanya itu ada jalan nyebrang. Nah, muter lagi ke belakang. Kalau semua nanti sudah seperti itu cara kerjanya. Lalu kasih pakan ya, baru kita ambilin galon air, baru kita cuci, baru kita isi, langsung kita berikan seperti ini dan beres sudah. Anda bisa tinggalkan ini kerja. Kalau Anda berangkat pagi, mungkin Anda kalau berangkat pagi jam 7, Anda start di jam 6-an ini sudah kelar. Ya, sudah kelar banget lah, sudah kelar, sudah selesai semuanya. Bayangkan kalau kandang ini tidak kita setting dengan praktis, apalagi kan kawan, kalau sudah pakai nipel air minumnya, Anda hanya tinggal membersihkan tempat pakan dan Anda hanya tinggal kasih pakan, Anda langsung cus berangkat kerja. Kapan pembersihan liter kandang dan segala macamnya Anda konsen di kandang, yaitu hari libur kerja Anda. Anda tidak mungkin kan kerja full 1 minggu. Anda pasti ada liburnya di hari Minggu. Itu waktu Anda untuk mungkin melihat, oh aduh butuh taburan kapur dolomit. Atau sebenarnya sore hari juga Anda bisa manfaatkan ketika Anda kerjanya itu tidak sore-sore, tidak pulang, maksud saya pulangnya tidak terlalu malam. Itu bisa Anda manfaatkan untuk manage kandangnya, untuk mengatur kandangnya apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki ya. Tangkringan kan kawan, sisi dengan berbeda jangan lupa supaya nanti jagonya tidak berantem ya. Sisinya zigzag berbeda. Tapi insya Allah kalau kandang seperti ini udah nggak seberapa berantem lah. Ya ada hentakan-hentakan dikit tapi aman. Makanya saya pakai kawat seperti ini supaya, ini pengalaman lagi, kalau pakai kawat streaming hanya beberapa bulan, mungkin nggak sampai setahun. Kalau ada jago yang nggak akur bisa jebol. Nah, kalau kita pakai ini, nah, mau dia tumbur-tumbur juga ya mental dia sendiri. Jadi ini juga penggunaan kawat seperti ini saya pikirkan tentang keawetan dan segala macamnya. Mas, ini awet enggak ini bambu? Ini bambu sudah saya rendam di kali belakang kandang sekitar berapa bulan lupa saya. Jadi alhamdulillah nggak ada nonor segala macamnya. Kalau kawan-kawan mau lebih cantik lagi silahkan dicat. Ini kalau dicat cantik banget. Nah, bambunya kita cat, cantik betul. Jadinya bukan lagi kandang dalam artian kandang bukan membosankan lah, kan udah kandang istimewa banget ini kalau begini. Nah, kita tambahi ini nanti ketika rumputnya sudah semuanya melebar, ini looknya udah luar biasa. Kan kawanku, nanti ini bukan lagi hanya menjadi penghasil rupiah di belakang rumah, tapi ini benar-benar adalah penghasil referensi hiburan dan segala macamnya. Karena kalau sudah nyaman dilihat, itu udah fresh banget pikiran. Jadi bisa dikatakan walaupun ini penghasil rupiah, tapi ini juga bisa menjadi hiburan buat Anda, kegiatan di sela pekerjaan Anda. Enak ngomong, saya bukan enak ngomong, saya juga punya pekerjaan. Istri saya ngajar juga, dia punya pekerjaan, dia guru, saya punya pekerjaan, dan ini kami rawat sendiri. Bisa, ini buktinya bisa. Makanya kawan-kawan, ayo kita manfaatkan lahan yang menganggur di belakang rumah kita sebagai ATM penghasil rupiah. Ini kalau sudah jalan, taksiran saya sekitar 120 induk. Ya, per minggu kita cari sekitar 1,5 bersih, dapat 1,5 juta per minggu bersih. Dapat, kita dagang di usaha pedaging, dapat. Atau kawan-kawan mau jadi peternak mandiri, bisa lebih, modal sekitar 20 induk cukup. Yang lain kandang pembesaran.
Mantap. ATM penghasil rupiah di belakang rumah, silahkan Anda aplikasikan, silahkan Anda buat. Ingat, jangan silau dengan bentuk kandangnya, material kandangnya. Kawan-kawan amati, tiru, modifikasi. Yang penting saya kasih gambaran bentuknya. Kalau bahan-bahannya silahkan manfaatkan bahan-bahan yang ada. Mas pakai kayu gelam, di tempat saya banyak kayu gelam, boleh. Mas saya pakai bambu sementara, boleh. Tapi yang jelas kawan-kawanku, bahan apapun kita perhitungkan yang namanya keawetan. Terus juga yang paling penting adalah tentang keelokan untuk dilihat. Karena kembali lagi saya tekankan, buat kandang itu tidak lama, yang lama adalah menggunakan dan memandangnya. Ketika kandang itu rapi, kandang itu enak dilihat, tentunya Anda juga akan nyaman. Ketika Anda nyaman, Anda di kandang itu juga tidak apa ya, enggak perasaan tidak nyenyaknya apa pengen buru-buru meninggalkan kandang itu enggak ada. Justru Anda akan lama-lama di kandang, dan kolerasi yang didapat ketika Anda lama-lama di kandang, Anda akan paham situasi kondisi ayam-ayam Anda. Tanpa Anda duduk di sini mengamati satu persatu, Anda tidak akan paham, oh ini ayam kurang apa ya. Kalau Anda nyaman, Anda duduk di sini, ini kayaknya ayam ini kurang makan nih, pakannya kurang. Ini baru dikasih makan sudah habis dengan populasi segini. Oh berarti harus ditambah pakan lagi nih, porsi pakannya. Nah, kan seperti itu. Itu guna daripada Anda lama-lama di kandang. Ya, jangan hanya kasih pakan tinggal ya nggak dapat kita apa yang dimaukan si ayam ini, karena mereka tidak bisa berbicara, kawan-kawanku. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Ini adalah kandang praktis minimalis untuk peternak rumahan. Silahkan dicontoh dan diaplikasikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewir, kiwir-kiwir. Love you full semuanya.